Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang biaya bahan dalam akuntansi manajerial. Namun sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Maisara Imran, NIM 210903500027 dari kelas Manajemen D Angkatan 2021. Baiklah, adapun materi pembahasan yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama, apa sih biaya bahan itu? Dan yang kedua, jenis-jenis bahan. Yang ketiga, bentuk-bentuk resiko dan pengendaliannya. Dan yang keempat adalah manfaat dari pengendalian bahan. Nah, langsung saja materi pertama yaitu definisi biaya bahan. Apa sih biaya bahan itu? Dalam akuntansi, biaya bahan merujuk pada biaya yang terkait dengan pengadaan, penggunaan, dan pengelolaan bahan atau material yang digunakan dalam proses produksi atau penyediaan layanan. Biaya bahan mencakup semua biaya yang timbul dalam mengakuisisi, menyimpan, mengangkut, mengelola, dan menggantikan bahan-bahan tersebut dalam proses produksi. Hal ini itu meliputi biaya bahan baku yang digunakan langsung dalam produk, serta biaya bahan penolong yang digunakan secara tidak langsung atau secara langsung dalam proses produksi. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis bahan. Dalam akuntansi biaya, bahan atau material terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku merupakan jenis bahan yang digunakan secara langsung dalam produksi produk akhir. Bahan baku ini adalah bahan mentah yang menjadi komponen utama produk. Contoh dari bahan baku yaitu seperti logam, kain, kayu, atau plastik yang digunakan untuk membuat produk seperti mobil, pakaian, atau perabotan. Nah, jenis yang kedua yaitu bahan penolong. Bahan penolong merupakan bahan yang digunakan secara tidak langsung dalam proses produksi. Mereka tidak menjadi bagian langsung dari produk akhir, tetapi masih penting dalam proses produksi. Contoh dari bahan penolong itu seperti pelumas, perekat, baut, dan bahan-bahan pembersih yang digunakan dalam fasilitas produksi. Kemudian materi berikutnya yaitu bentuk-bentuk risiko dan pengendalian bahan. Pengendalian risiko dan pengendalian bahan adalah aspek penting dalam manajemen persediaan dan biaya bahan baku dalam konteks akuntansi biaya. Beberapa gambaran bentuk-bentuk risiko dan pengendalian bahan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu risiko terkait bahan. Adapun risiko ini yang pertama yaitu kehilangan bahan. Risiko utama dalam pengelolaan bahan adalah kehilangan bahan akibat pencurian, kerusakan, atau penyusutan yang tidak terduga. Kehilangan ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Yang kedua yaitu fluktuasi harga bahan. Harga bahan-bahan tertentu bisa mengalami fluktuasi yang signifikan. Jika harga naik secara tiba-tiba, perusahaan mungkin harus membayar lebih untuk bahan yang sama. Yang ketiga yaitu ketersediaan bahan. Keterlambatan dalam pengiriman atau masalah pasokan dari pemasok dapat menyebabkan ketersediaan bahan menjadi risiko. Ini dapat menghambat proses produksi dan menyebabkan penundaan dalam pengiriman produk. Ketiga hal ini merupakan gambaran risiko terkait bahan. Nah, selanjutnya yaitu pengendalian risiko bahan. Pengendalian risiko bahan sendiri itu yang pertama ada manajemen persediaan yang efisien. Mengelola persediaan dengan baik adalah kunci untuk mengendalikan risiko. Ini mencakup pemantauan stok bahan, perencanaan pembelian yang tepat, dan penggunaan teknik persediaan yang sesuai. Yang kedua itu ada audit dan pengawasan. Melakukan audit reguler atas stok bahan dan menerapkan pengawasan yang ketat dapat membantu mencegah pencurian dan kerusakan bahan. Yang ketiga yaitu diversifikasi pemasok. Bekerja dengan beberapa pemasok dapat mengurangi risiko terkait ketersediaan bahan. Jika satu pemasok mengalami masalah, masih ada opsi lain yang tersedia.
Yang keempat yaitu kontrak dengan harga tetap. Untuk mengatasi fluktuasi harga bahan, perusahaan dapat mencoba untuk melakukan kontrak dengan harga tetap dengan pemasok. Ini dapat memberikan stabilitas biaya dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi. Menggunakan sistem informasi yang canggih dan perangkat pelacak persediaan dapat membantu dalam pemantauan persediaan bahan dengan lebih akurat dan efisien. Selanjutnya yaitu pelatihan karyawan, melibatkan karyawan dalam pemantauan dan pengendalian persediaan bahan, serta memberikan pelatihan yang tepat dapat membantu mencegah kerusakan atau kehilangan bahan yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Selanjutnya yaitu perencanaan keberlanjutan. Pengembangan rencana keberlanjutan untuk pengadaan bahan dapat membantu perusahaan memitigasi risiko yang terkait dengan perusahaan iklim. Nah, itulah tadi bentuk-bentuk dari risiko dan pengendalian risiko. Nah, selanjutnya yaitu materi manfaat pengendalian bahan. Pengendalian bahan dalam akuntansi biaya memiliki berbagai manfaat penting yang mempengaruhi efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari pengendalian bahan dalam akuntansi biaya. Yang pertama yaitu pengendalian biaya. Ini membantu meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan meminimalkan pemborosan dan pengeluaran yang tidak perlu. Kedua yaitu optimasi persediaan. Hal ini mencegah terlalu banyak bahan yang meningkatkan modal perusahaan atau terlalu sedikit bahan yang menghambat produksi. Selanjutnya yaitu pengendalian kualitas. Pengendalian bahan memungkinkan perusahaan untuk memastikan bahwa yang digunakan memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau layanan berkualitas tinggi. Selanjutnya ada pemaksimalan penggunaan bahan. Dengan mengurangi limbah dan penggunaan yang tidak efisien, pengendalian bahan membantu meningkatkan efisiensi operasional dan memaksimalkan penggunaan bahan. Kemudian, perencanaan yang lebih baik. Dengan pengendalian bahan yang efektif, perusahaan dapat merencanakan pengadaan bahan dengan lebih baik. Ini termasuk merencanakan pembelian bahan sesuai dengan kebutuhan produksi dan menghindari pembelian berlebihan. Adapun selanjutnya yaitu pengendalian persediaan. Pengendalian bahan membantu dalam mengelola persediaan secara keseluruhan, termasuk menghindari penumpukan bahan yang lama atau kadaluarsa. Kemudian pengendalian varian biaya. Dalam konteks akuntansi biaya, pengendalian bahan membantu mengidentifikasi perbedaan antara biaya bahan yang direncanakan dan biaya aktual, sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Kemudian, perencanaan anggaran yang akurat. Dengan pengendalian yang efektif, perusahaan dapat merencanakan anggaran bahan yang lebih akurat. Hal ini membantu mengendalikan pengeluaran dan mencegah lonjakan biaya yang tidak terduga. Selanjutnya ada kepuasan pelanggan. Dengan melalui pengendalian bahan, perusahaan dapat memastikan ketersediaan produk yang konsisten dan berkualitas tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu keberlanjutan. Pengendalian bahan memungkinkan perusahaan untuk merencanakan keberlanjutan dalam pengadaan bahan, termasuk dalam beralih ke bahan yang lebih ramah lingkungan. Nah, mungkin itu saja beberapa pemaparan materi dari saya sehingga dapat saya tarik kesimpulan bahwa dengan pengendalian bahan yang baik, perusahaan dapat minimalkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kualitas produk yang konsisten. Selain itu, pengendalian bahan juga membantu dalam perencanaan yang lebih baik, pengelolaan persediaan yang optimal, dan mendukung tujuan keberlanjutan. Baik, cukup sekian dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.